Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh bertemu kembali dalam program Bagaimana. Saudara, saya mengajak saudara kembali membuka dari kitab Yosua, pasal yang ke-9. Saya bacakan ayat 14 sampai dengan 15. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Saudara, kemenangan bangsa Israel yang dipimpin Yosua atas kota Yeriko dan juga Ai itu menggemparkan dan juga menggetarkan bangsa-bangsa lain di sekitar daerah itu. Banyak juga beberapa suku yang telah bersekutu untuk melawan bangsa Israel. Kemudian ada satu suku yaitu yang bernama dari negeri Gibeon. Mereka itu ada ketakutan juga kalau mereka pun nanti dibinasakan, nasib mereka sama seperti penduduk Yeriko ataupun kota Ai. Kemudian mereka mencari akal bagaimana caranya supaya mereka tidak dibinasakan. Lalu mereka mengambil satu cara, saudara, di mana mereka pura-pura menjadi orang yang datang dari negeri jauh. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil pakaian mereka dengan ditambal dalam bentuk compang-camping, juga sepatu mereka, sepatu yang begitu lusuh. Kemudian juga persediaan makan mereka mengambil roti-roti yang sudah kering, remah-remah yang mereka bawa. Demikian juga dengan minuman, botol tempat minuman mereka pun kosong, tidak ada minuman lagi. Kemudian setelah mereka berjalan sekian lama, mereka menemui akan Yosua bersama dengan bangsa Israel. Ketika Yosua melihat akan hal ini, demikian juga bangsa Israel, maka mereka itu akan timbul ibah, kasihan kepada orang-orang Gibeon ini. Dan pada waktu itu, waktu ditanya apa tujuanmu, mereka mengatakan bahwa kami datang untuk mengadakan suatu perdamaian dengan orang Israel, di mana kami telah disuruh oleh pemimpin kami untuk membawa bekal makanan ini. Waktu kami bawa, makanan masih hangat, minuman masih penuh, tapi sekarang semua sudah habis karena perjalanan kami sangat jauh menempuh tempat ini. Nah, saudara, waktu mendengar itu timbul kasihan, kemudian tanpa pikir panjang lagi, Yosua dengan bangsa Israel membuat suatu perjanjian dengan mereka, yaitu membuat MOU antara mereka dengan bangsa Gibeon. Mereka pada waktu itu melakukan satu kesalahan, saudara, yaitu apa? Mereka sama sekali tidak minta pertimbangan Tuhan. Mereka sama sekali tidak minta petunjuk Tuhan apakah langkah mereka itu betul atau tidak. 3 hari kemudian mereka baru tahu, ternyata mereka dibohongi dan ternyata orang ini adalah bangsa Gibeon yang tinggal di dekat mereka yang seharusnya mereka binasakan. Namun mereka nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Mengapa? Karena mereka sudah membuat sebuah perjanjian dan mereka tidak mungkin membinasakannya. Akibatnya tidak baik juga bagi bangsa Israel, karena mereka tidak bisa menghabisi semua musuh yang seharusnya ditumpas atas perintah Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai umat manusia dalam dunia ini, seringkali kita mengambil keputusan, saudara. Nah, waktu kita mengambil keputusan, seringkali kita tidak melibatkan Tuhan. Kita seringkali menggunakan kemampuan kita, kepandaian kita, pengalaman kita untuk mengambil keputusan. Itu sama sekali tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Dan saya masih ingat benar dengan kisah salah seorang sahabat saya, waktu terjadi krisis moneter tahun 98 yang lalu. Dia bangkrut, saudara. Mengapa? Karena pada waktu itu dia baru saja mengimpor barang-barang dari luar negeri, mesin-mesin untuk perusahaannya. Tapi ketika dolar naik sampai dengan 15.000 pada waktu itu, dia harus membayar dengan begitu banyak hutang. Terpaksa dia menjual perusahaannya, menjual asetnya, bahkan juga menjual rumahnya. Waktu dia bertemu dengan saya, dia berkata, Hen, ini memang kesalahan saya. Waktu saya mempunyai rencana seperti itu, saya sama sekali tidak melibatkan Tuhan. Meski sebetulnya pada waktu itu, Tuhan masih berbelas kasihan kepada saya. Istri saya mengingatkan saya, tapi saya tidak menghiraukannya. Karena saya percaya dengan pengalaman saya bisa berhasil. Dan sekarang saya jatuh. Saya pun tidak akan menyalahkan Tuhan lagi. Saudara dikasihi Tuhan, ingat saudara, waktu kita akan mengambil sebuah keputusan, libatkan Tuhan, supaya Tuhan berikan petunjuk kepada kita. Mungkin kita bertanya, bagaimana petunjuknya? Bisa, saudara. Mungkin Allah bisa berbicara kepada kita melalui khotbah yang kita renungkan, atau firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari, ataupun mungkin melalui orang-orang sekitar kita yang bisa berbicara kepada kita
Kalau tidak, kita juga konsultasi pada mereka yang lebih dewasa kerohaniannya dengan kita, supaya kita tidak salah langkah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan dan juga saudara, ingat, libatkan Tuhan dalam setiap rencana, setiap keputusan yang kita ambil. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu kepada kami pada hari ini. Kembali kami diingatkan Tuhan, bagaimana seharusnya kami sebagai manusia, waktu kami mengambil keputusan untuk kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa melibatkan Engkau sebelum kami mengambil keputusan, supaya kami tidak salah langkah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.